Dinda. Dan- Tunggu dulu. Oh, yang waras. Intinya kamu menggunakan insting kemanusiaanmu kan. Ya iyalah. Nah, akan tetapi ada manusia yang diberikan tuntunan untuk itu. Contoh kami umat Islam. Di mana Siapa kami- yang mengasih? Dulu, Dinda. Yang bentar Pak. Dengar Yang dulu, memberikan dijelaskan. Jangan aturan-aturan keluarkan sama dulu Bang sifat Faruk dombanya. itu. Yang memberikan aturan-aturan Bang Faruk Dengar itu. dulu, iya dengar Kalau dulu. pergi ke kamar Dengar mandi itu harus penjelasannya dulu. kaki kanan siapa? Udah, oke gini. Kamu tadi akui ya, kamu tidak punya aturan ya, tidak berikan aturan tentang Kalau tohara di dalam- bersih. Seperti kalau di cebok, dalam- ya setelah buang air besar, Nggak nggak ada aturan Nggak tadi ada. ya? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, sekarang kita tanya ya. Bentar, kita pakai data. Yang ada Woi, jangan bentar, Dinda. mengawini anak kecil itu ada. Ya bentar, Dinda. perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Iya. Ya Siti Aisyah. Sekarang saya tanya. Urus dulu Siti Ya Aisyah. diam Bang. dulu Sin, diam dulu Sin. Ya, saya tanya. Hei babi, apakah kalian punya aturan, ketetapan, anjuran perihal tentang bersih-bersih? Contoh, siap buang air kecil atau buang air besar untuk bercebok? Ada Jangan aturannya? begitu Bang, abang aja binatang ada juga. kata babi. Begitu. Kau makan babi juga. Tidak aja bukan perihal minum makanan kencing loh. onta. Kau aja meminum kencing onta. Babi bilang nggak ada loh. Kau aja meminum Babi juga kencing nggak punya onta. aturan. Kalau kau bawa dengan situ kau babi juga. Dinda, babi juga nggak punya Ya, aturan. otak. Yang jadi pertanyaannya Kalian gini, aja Dinda. Kalian aja makan babi. Untuk Kalian masukkan makan itu. babi juga. Muslim makan babi juga. Tunggu, jangan Ya. masukkan dulu, Dinda. Kau makan babi juga. Sabar dulu, Dinda. Kau makan babi juga. Kau makan babi Iya, juga. sabar dulu, Dinda. Gini, Dinda. Yang jadi pertanyaannya, ketika kau nggak punya aturan, babi juga nggak punya aturan, kok sama? Kok mirip sama babi? Kencing onta aja kau minum. Loh, Mirip kan, kan Pak. kau sama babi. Kau yang babi. Otak Kan babi yang dulu babi. kok sama gitu loh. Nah, Jangan kencang-kencang dulu, jangan kemana-mana dulu, Dinda. Kau kan akui, kau nggak punya aturan perihal tentang bersih-bersih. Babi juga nggak punya Ya. aturan tentang bersih-bersih. kami Kok Kristen mirip yang gitu? bersih. Kau yang Gimana? babi. Gimana? Jawabannya apa? Kan turun kok kan? Kerasukan ya Allah ya. Adik-adik Kristen, ya, ketika kalian tidak mau disamakan, kalian tinggal memberikan narasi atau alasan kenapa beda. Gitu loh. Oh, beda dong. Meskipun kami tidak punya aturan, babi juga nggak punya aturan, tapi kami punya ini gitu, dikemukakan. Jangan marah-marah, ya. Dan nggak perlu malu. Kami pun udah tahunya, mirip juga sama babi, ya. Sakit gini kan? Makanya aku bilang jangan aku kalian tantang untuk debat, jangan. Ya, Bahaya. aku udah menyaksikan itu semua dulu. Nggak, jangan kasihan-kasihan dulu bang apa? Bang apa? Bang ini siapa nih? Bang ntar ya. Si bang apa nih? JLO ya tadi. Ya. Untuk hari ini jangan kasihan-kasihan dulu kalian mau ten ya. Ya. Biar tahu nih, biar Edis tahu ya. Dampaknya ketika dia berupaya fitnah Islam, ada saya yang seorang mu'alaf 27 tahun di sana bisa membongkar aib mereka. Benar kan? Makanya aku bilang teman-teman, kalian nggak perlu tonton Komal Edis, nggak perlu. Kalian kalaupun nengok sebentar, DM saya apa materinya Edis. Besoknya aku live, insya Allah aku serang balik. Aku beri serangan balik teman-teman. Sakit kali hatinya, nggak percaya? Ya nggak perlu kalian tonton, ya kan? Meremas jantung mereka. Halo, Oke, videograf, selamat bergabung halo, videograf. halo, selamat Ya, Islam Kristen. selamat siang ya. Cuma Ya, bilang Islam Kristen. Faruk ini. Ya, Islam Kristen. Dinda, jangan dimit dulu teman-teman. Dia belum menyebutkan jati dirinya. Jangan dimit dulu teman-teman. Kita harus ramah loh. Kita harus ramah meskipun pada babi. Video, jangan di-mute dulu teman-teman. Biar dia kenalkan dulu dirinya.
video. Iya, Edis kalau bikin tema, kalian lapor ke aku aja. Besok kita serang balik di Komalku gitu loh. Gitu caranya, nggak perlu kalian naik ke sana, nggak perlu kalian tonton, nggak perlu. Ku kaji tema itu, teka apa orang itu, percaya? Itu aja. Screenshot tema dia, lempar ke aku, DM ke aku. Besok aku live, ku kaji tema itu, gitu loh. Cair roh. Akan ku berikan narasi yang. Hah? Besok aja. Akan kuberikan narasi yang memberikan serangan balik ke mereka, sakit kali mereka. Kalian pikir ini gak sakit hati orang itu? Sakit kali ini rasa orang itu loh. Sakit kali. Tapi Edis nggak bisa menggiring seperti ini. Karena apa? Dia tidak punya bahan dan juga tidak punya data. Oke, video, selamat bergabung video. Dibuka mute-nya Dinda. Dinda video. Video ini kok nggak dibuka di mute-nya. Ini kita takutkan nge-mute kalau di awal teman-teman. Dia nggak pandai buka mute. Oke. Iya, Islam Kristen Dinda video. Kristen. Oke, sudah nyimak tadi bahan diskusi kita Dinda? Cuma mau tanya, Anda ini tahu debat enggak ya? Tahu berdebat enggak? Kok kamu terus babi terus padahal kamu pernah makan babi dulu. Banyak kali makan babi kamu dari kecil. Makan babi terus makan babi. Dasar teroris. Oke, silakan. Babi teroris kamu. Oke, silakan. Sudah? Oke, Bang Faruk yang jawab ya. Yang nanggapi ya gini Dinda. Di dalam dunia dialektika, turun dia kan. Di dalam dunia dialektika dibutuhkan ilmu analogi. Ya. Analogi dan juga komparasi. Adapun babi itu sebagai komparasi. Loh, kenapa sama babi kok komparasi Faruk? Karena mirip sama babi. Kok nggak punya aturan? Babi nggak punya aturan. Ya, makhluk ciptaan Allah di atas bumi ini yang nggak punya aturan dan yang beri di aturan itu babi. Sementara kau tadi udah akui kau nggak punya aturan. Maka kujadikanlah babi mewakili binatang-binatang lainnya sebagai komparasi menyamakan dirimu sama babi. Itu namanya teknik komparasi. Cuma tak paham mereka. Lagi aku ngerti nggak dunia apa debat atau dialektika? Justru karena aku ngerti. Itu namanya teknik komparasi Dinda. Nah. Aku nggak temukan makhluk lain yang nggak punya aturan gitu loh. Nggak punya aku. Nggak ada lagi makhluk lain yang nggak punya aturan selain binatang, dan binatang itu diwakilkan oleh babi. Bang Faruk. Kapok yang akunnya naik nama babi tadi Bang Faruk, lucu kali. Nyesal dia pakai nama itu. Nyesal akhirnya. Itu bukan framing ya teman-teman. Apa yang kita sampaikan? Masalahnya kenapa dia marah padahal makanannya, kenapa? Itulah Bunda, kenapa dia marah padahal makanannya? Iya, itulah Bunda. Heran aku juga, ya Allah. Poten ini apa maunya? Makanannya justru itu bagus karena kau makan. Kenapa kau marah? Nggak, ada tadi kan Bunda yang dia pakai akun nama babi apa itu kan, kata Bang Faruk, ini lucu nih kalau ku panggil, katanya kan belum naik dia, aku tunggu siapa gitu kan, pas naik namanya babi apa tadi, dengar ya kata Bang Faruk, hello babi. Hello babi. Dia kan jadi ketampol sendiri pakai akun begitu kan, jadi nyesal dia tuh kan, jadi kayak bumerang dia sendiri. Bego kali. Nggak, dipikir dia akun kita tidak kuat Bunda. Jadi Oten-Oten ini sengaja bikin nama akun supaya rungkat. Ketika nama akunnya dipanggil rungkat, iya. Oh iya dia belum tahu ya. Dia belum tahu akun Bang Faruk. Ya, Bang Faruk. Akun Bang Faruk ini dilindungi oleh Roh Kudus. Bilang apapun tidak kena rungkat. Mantap, haleluya. Oke, makanya oleh karena itu buat saudaraku muslim ya, saudara muslim yang sedekah handphone ini kepada Bang Faruk, syukron abangku. Jazakumullah khair. Ya, mungkin Anda menonton di sini ya, Anda saksikan sendiri begitu luar biasanya pertolonganmu teman-teman. Saudaraku, sampai merinding aku nih.
pertolonganmu yang memudahkan urusanku untuk beli handphone baru. Dengan handphone itu kita berdakwah di jalan Allah, kita berupaya melawan, mengkonter fitnah yang mereka lakukan, ya, hingga akhirnya akun kita ini dengan izin Allah kuat dari dulu. Perhatikan, itulah berkahnya harta saudara muslim ini tadi gitu loh. Itu bukti berkahnya. Amin, amin. Terwujudkan kan komal kita kuat dari luka. Syukron abang Iya, Bang ya. Farouk. Mudah-mudahan Anda menonton juga. Syukron, jazakumullah khair. Karena saudara muslim yang memberikan ini Bunda, namanya nggak pernah aku tengok Iya. tapping di bawah, nggak pernah nengok aku. Iya, Masya Allah, Tiba-tiba beliau dia ini sekali ya. gitu. Saya Awal sendiri Islam. awalnya saya pikir dia bercanda, karena kan harganya Iya. mahal kali gitu loh. Dia Iya, bilang pergi ke iya. tokonya Bang Farouk, kata dia. Ini bercanda macam Iya. mana? Ternyata benar, dia minta nomor rekening toko. Saya kasih nomor rekening toko, ditransfer sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Udah seminggu lebih. Tapi Bang Farouk, seminggu komal kita. Bang Farouk, semenjak saya lihat video Bang Farouk itu yang mau jual handphone lamanya kan yang saya cerita sama Bang Farouk, saya cerita. Saya boleh bertanya? Nggak gitulah, masa menjawab bertanya? Jawabannya Sebelum mudah. saya menjawab boleh bertanya. Jawab dulu Dinda, baru bertanya. Bukan Makanya bertanya itu. sambil menjawab. Saya cuma bertanya yang mudah, nggak susah. Nggak susah-susah kok. Ya jawab saja dulu. Jawab Iya, dulu saya- Dinda. Adakah aturan yang disampaikan Yesus untuk kalian bersih-bersih? Saya akan jawab. Saya diberi kesempatan satu kali bertanya aja. Sedikit aja. Iya, jawab dulu baru bertanya. Jawab dulu baru bertanya, bukan bertanya dulu baru menjawab. Masa pertanyaan Anda komparasi dengan pertanyaan? Bang Farouk. Saya pengen, Dinda. saya pengen bertanya sedikit. Iya. Kenapa sampai saat ini Bang Farouk belum lompat dari Monas? Nanti saya jawab itu ya. Nanti saya jawab itu Dinda ya. Nah, sekarang jawab gitu loh. Pertanyaan Bang Farouk, adakah aturan anjuran yang disampaikan pada Yesus dari Yesus untuk kalian bersih-bersih seperti cebok setelah buang air besar maupun buang air kecil? Adakah? Oke, saya jawab. Adakah di Al-Quran seperti itu? Tertulis? Diskusi itu nggak kayak gitu Dinda. Pertanyaan kau lontarkan dengan pertanyaan, gimana sih? Saya jawab ya. Di Alkitab tidak ada. Sekarang saya tanya. Di Al-Quran. Udah, tunggu dulu. Nggak ada kan? Tunggu dulu. Iya dong, nggak ada. Tunggu dulu. Kita pakai data ya. Itu satu Kita pakai bertanya. data. Sekarang Bang Farouk yang bertanya. Iya, tunggu dulu. Kita komparasi dulu ya. Di Al-Quran ada nggak tertulis ajaran bersih-bersih? Iya. Tunggu dulu Dinda, tunggu dulu. Nih, kita tanya ya. Hai babi, adakah aturan ditetapkan bagimu tentang bersih-bersih untuk kau cebok setelah buang air kecil ataupun buang air besar? Kita sama-sama mengetahui ya, nggak perlu babi menjawab. Babi siap kencing dia nggak cebok, siap berak dia juga nggak cebok. Jadi nggak punya aturan gitu loh. Maka jadi pertanyaannya, kan? Ya sama. Anjing pun ditanya jawabannya sama itu. Maka muncul pertanyaan. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Dinda apa nih? Dinda Torus, ya. Jawaban yang kau berikan kok sama dengan jawaban babi. Torus. Jawaban yang kau berikan kok sama jawaban babi. Sekarang oke, saya tanya lagi. Di Al-Quran ada nggak ajaran bersih-bersih? Kau tanya balik kau. Aku bertanya jangan kau komparasi adil. dengan pertanyaan. Biar adil, kau tanya Alkitab ada nggak ajaran bersih-bersih? Nggak ada, aku jawab. Sekarang aku tanya balik. Di Al-Quran ada nggak ajaran bersih-bersih?
Nah, ternyata Dinda dengar dulu Dinda. Ternyata babi pun tidak punya aturan tentang bersih-bersih. Maka Nggak muncul berani, pertanyaan kok. baru lagi. Training dulu, kok, Baru. sama babi. Mau framing Hah? dulu, bukti. Bukti. Loh, kok framing? Enggak, sekarang gini. Ternyata babi kan juga tidak punya aturan nih. Ya kan? Baru. Tentang bersih-bersih. Oke. Baru. Tidak punya aturan nih. Baru kau bertanya sama aku. Di Alkitab ada nggak ajaran Iya. tentang bersih? Ya kan? Ku jawab. Iya, enggak ada. Kau bilang kan? Ku jawab tidak ada. Sekarang ku balikkan. Di Al-Quran ada nggak Oke. ajaran bersih-bersih? Tunjukkan. Oke, ku jawab ya. Oke, ku jawab. Tapi akui dulu, ternyata jawabanmu sama-sama babi kan? Yang ku akui pertanyaanmu bukan babi. Sama enggak? Akui pertanyaanmu. Iya, akui Pertanyaanmu dulu. ada atau Jawabanmu tidak? ternyata sama-sama babi, bener nggak? Iya, akui dulu. Jawabanmu sama nggak sama babi? Otakku sama jidatku sama-sama licin. Bingung gua. Orang tuh gua sampai. Kan udah gua sampaikan, Pak. Enggak. Jawab dulu gitu loh. Udah, Sama gua jawab. enggak jawabanmu sama babi? Sama enggak? Baru kurang jelas apa udah gua Apa? jawab. Kurang jelas apa udah gua jawab. Iya, ternyata karena nggak ada aturan kan dalam Bibelmu kan. Pertanyaannya apa? Babi juga nggak punya aturan, sama nggak? Baru Hah? pertanyaanmu apa? Iya. Iya, sekarang gini, kamu sudah jawab, tapi kamu akui dulu, ternyata jawabanmu sama-sama babi. Kau mereka Benar. kemana-mana, pantesan aja. Pantesan aja udah berani kalau dapat bonus. Mereka kemana-mana. Ayo buktikan. Kau Bukan bertanya. merepet loh Dinda, kita closing statement Penonton dulu. yang di bawah. Kita closing statement dulu. Penonton yang di bawah. Kita closing statement dulu. Kalian bisa menyimak antara Ah. adil atau tidak. Hostnya bilang, ada nggak di Alkitab Iya, ajaran kita bersih-bersih? closing dengar Dinda. Dinda. Aku jawab. Dinda, iya Tidak kita closing ada statement ajaran dulu gimana? bersih-bersih di Alkitab. Sekarang ku balikkan bertanya. Iya. Ada nggak di Al-Quran ajaran bersih-bersih? Iya, ini aku tunjukkan data ini. Aku Buktikan tunjukkan dong. data dalam surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89. Asy-Syura 88 sampai 89 ada datanya. Cuman saya Buktikan. tanyakan, ya sebelum ku jawab kau, kita komparasi dulu, closing statement dulu. Gitu Kalau loh. memang ada buktikan, tampilkan. Sama nggak jawabanmu sama babi? Tampilkan. Iya, closing statement dulu kita. Sama nggak jawabanmu sama babi? Sama Edis nggak berani. Jangan Oke, kayak- sama ya. Oke, sekarang aku buka data ya. Nah, ini. Buka datanya, tampilkan. Ini. Ini datanya ini. Lalu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lagi nih. Al-Quran Nih, ya. bentar ya. Ada di dalam Asy-Syura. Al-Quran ya. Ada di dalam Al-Quran ya. Ini Dinda datanya ini Dinda. Bentar ya. Nih. Ih. Lama kali kau habis lama, kau juga lama. Oh, dodol. Kau bilang Edis lama. Coba Al-Baqarah ya. Nih, Al-Baqarah kita buka. Kopi kasur. Al-Baqarah 222. Nih. Nah. Nih. Al-Baqarah 222. Allah di sini menjabarkan sesuatu yang menjijikkan. Hal-hal yang menjijikkan, oke? Yang menjijikkan. Kan judul kita sesuai nih kan, yang menjijikkan, oke? Dengan Dinda. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu kotoran. Suatu kotoran. Haid itu bagian dari kotoran. Kencing dan tai juga bagian dari kotoran kan? Maka di dalam Al-Quran, haid itu Allah menyebutkan itu adalah suatu kotoran. Maka jauhilah para istri pada waktu mereka itu haid. Dan janganlah kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga
suci. Apabila mereka benar-benar suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dalil kedua, nih. Dalil kedua dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Kita jelas semua datanya Dinda, bukan kayak kalian yang kebingungan. Ya, nih. Kita beda jauh sama binatang ya, kalian yang sama. Nih ya, Al-Jum'ah ayat 2. Surah Al-Jum'ah ayat 2 ini adalah legitimasi, legalitas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika dia memberikan pengajaran guna menyucikan jiwa. Isinya apa? Ini Dinda ya. Dia yang mengutus seorang nabi, seorang rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan mereka ayat-ayatnya. Tengok di poin-poinnya Dinda, menyucikan jiwa mereka serta mengajarkan kepada mereka kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan legalitas ya ketika memberikan pengajaran Sunnah. Ya. Jangan niru lah Dinda, nggak lucu. Itu gayaku, jangan niru. Kreatif lah. Ya. Enggak kreatif sedikit, jangan niru. Ya kan? Udahlah Kristen niru pagan, kau gaya niru aku. Itu kreatif lah, nggak lucu. Ya, meskipun sebenarnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalil berikutnya, hadis Nabi Muhammad SAW, dia udah dapat legitimasi ya hadis ini ya. Hadis Nabi soal istinja. Ya, istinja. Nih, kalian boleh menjelaskan, memberikan data di luar dari Bible pun boleh, dari majalah Bobo pun boleh. Ini Dinda ya, kumpulan dalil fikih mazhab Syafi'i tentang istinja. Ini nih, banyak ini Dinda. Kumpulan dalil ini kita buka hadisnya ya. Nih. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kakus beliau berdoa. Ini ada pertama. Ya. Nah, tentang larangan buang air di dalam di tempat umum. Ya kan? Ini kita baca apanya perikopnya ya. Larangan menghadap kiblat. Nih. Tidak berbicara saat buang air, ini adab. Memegang kemaluan dengan tangan kiri, ini adab. Ya. Nih, buang air kecil dalam kondisi duduk. Nih. Banyak datanya Dinda. Ini lagi tata cara nih ya. Nih, tata cara ya, ini panjang penjelasan hadisnya nih ya. Tata cara tentang buang air kecil. Nih. Panjang ini hadisnya, banyak di hadisnya Dinda. Ya. Ini definisi pemahaman tentang istinja atau bersih-bersih toharo yang aku katakan tadi. Bentar, masih ngelek dia. Ini artikelnya panjang ini. Dari data yang Bang Faruk tunjukkan tadi membuktikan bahwasanya ya, kami mendapatkan tuntunan dari Tuhan kami perihal tentang hal-hal seperti tadi, bersih-bersih, guna membedakan kami dengan babi. Sementara si Toro sudah mengakui dia tidak punya aturan dari Tuhannya perihal tentang bersih-bersih, dan babi pun tidak punya aturan ya tata cara tentang bersih-bersih. Maka kehidupannya Torus dan teman-teman Oten lainnya mirip dengan kehidupannya babi. Hidup babi. Selesai Dinda? Oh, udah ngantuk Dinda ya, tidur dulu. Tidur dulu ya kalau ngantuk ya. Kalau ngantuk tidur dulu Dinda ya. Ngantuk tidur dulu Dinda. Jelas ya? Panjang penjabarannya. Begitu. Kalau ngantuk tidur dulu Dinda ya, karena begitulah sifat babi. Babi kalau diberikan penjelasan tidur dia. Babi. Kan mirip dia tadi kan?
Babi itu bang, kalau kalian kasih makan kenyang, ngomong kalian sama babi, tidur dia. Mirip kan? Mirip. Oke, kita naikkan ya. Siboru. Itu Esti kok diem aja? Ini gara-gara nggak terbang cairan rong ini. Bentar lagi. Ngomong lah Pak Ito, aku bentar lagi duhur ini. Iya, ini bentar lagi. Iya nanti selanjutnya Ito yang ngurusin. Halo Margaret, nggak betina kan? Ya. Halo. Islam Kristen. Kedua-duanya Kristen. Oh Kristen, oke. Gimana Dinda mau menanggapi tentang aturan tadi? Adakah aturan bagi kalian perihal tentang kebersihan? Jadi sampaikan Yesus dalam Bible. Ada bersihkan hatinya. Di mana bersihkan hati. Aku mau bertanya aja, mau bertanya. Kalau bertanya sih bertanya turun kok Dinda. Ya. Ya udah silakan. Allah dalam agama Islam itu datang di abad keberapa? Allah dalam Sudah. agama Islam datang di abad keberapa? Sudah. Ya, saya jawab Dinda ya. Allah itu tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada, dan dia tidak akan berakhir meskipun segala sesuatunya itu berakhir. Jelas ya? Pertanyaannya pun nggak gini loh teman-teman Oten ya. Kalian kalau bertanya coba nggak berkualitas. Berikanlah pertanyaan yang kebabi-babian gitu. Bertanya itu pertanyaan yang kebabi-babian. Kan keren kan? Berkualitas lagi. Ya. Dan tolak ukur kualitas dalam berkualitasnya pertanyaan kalian ya itu adalah babi. Sakit kali hati Oten nih. Cair Ish, dong. kena jantung kalian kan? Siapa yang kasih cair itu? Ngelek aku ah. Enggak, normal. Oke, 3, 2, 1, Udah cair open game. Dinda. Oh, cair ya? Dari siapa? Apa tadi itu ya? Masya Allah. Siapa tadi? Enggak lihat aku. Oke Charles, selamat bergabung Charles. Pasti Sultan. Siapa ya tadi? Charles. Oh, Aku Mbak nggak Yanti. ngomong ini ya. Mbak Yanti. Wih, cair. Thank you. Bang Aro, Mbak Yanti ternyata. Wih, Sultan yang juga ini Mbak aku nggak Yanti. momon. Lanjut. Yang ini aku nggak momon. Cair dong. Sultan ternyata Mbak Yanti ya. Wih, keren. Charles. Si Boru. Kenapa sih kau merasa terhina kalau dibilang babi? Banyak kita naik. Itu kan makananmu, saudara. Oh, Yang ini mana ada kau makan pendeta babi? rupanya Bang Paro. Ada pendeta ini, pendeta. Aku mau zuhur pula aku. Biar aja. Pendeta Yusuf ini, pendeta. Ada Bunda Rama sama aku. Selamat siang, Pak Pendeta. Iya. Pendeta Yusuf, Iya, selamat siang. Kristen Islam. Kalau udah tahu gelarnya berarti Kristen dong. Kok bodoh? Oke, pendeta.
Oke, kita sedang berdiskusi dengan Bunda pendeta. Kita juga- lihat kualitas pendeta. Bunda juga Apakah pertanyaannya. sama dengan kebabi-babian? Bunda, Seperti kata Pendeta, Pak Paulus. pendeta. Bertanya lah. Tadi kan Oten, jemaatnya sifatnya kebabi-babian. Nah, sekarang kita lihat apakah Pak Pendeta ini sifatnya juga sama dengan jemaatnya kebabi-babian? Silakan. Pak Pendeta, ini tema kita adalah hidup Oten menjijikan. Kenapa menjijikan? Dikarenakan di dalam Bible tidak ada larangan mengawini ibu kandungnya sendiri karena tidak ada datanya. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta tunjukkan kepada saya data di mana data dilarang mengawini ibu kandungnya sendiri. Silakan Pak Pendeta. Ini mesin. Jadi judulnya apa ini temanya sebenarnya? Sialan, gua dari tadi gua ngomong gua. Aduh ya Allah, ini ternyata bukan jemaat aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Gue udah ngomong loh, astagfirullahaladzim. Oke lah, sekali lagi ya Pak Pendeta ya. Aduh, ternyata bukan jemaat aja yang tungkian, pendeta pun tungkian. Sekali lagi aku ulangi. Pak Pendeta, ini tema kita hidup Oten menjijikan. Kenapa dikatakan menjijikan? Dikarenakan di dalam Bible-mu gak cair lah Mulyana Sukron. Karena tidak ada di dalam Bible-mu data dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Makanya dikatakan hidup Oten menjijikan. Silakan Pak Pendeta tunjukkan kepada kami di mana datanya dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Silakan Pak Pendeta. Pendusta ya. Iya baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Bible memang ada ayatnya itu di Imamat pasal 18. Ajaran Kristen Pak Pendeta, Kristen, ajaran Kristen. Jadi Kristen itu artinya Yesus. Diajarkan Kristen untuk Yesus, dari Yesus. ini Kristen Pak Pendeta, Kristen. jadi Alkitab ini bukan ajaran Kristen. Oh, Bible itu untuk orang Kristen. Bible itu bukan ajaran Kristen. Bible itu untuk orang Kristen. Jadi punya siapa? Nah, Bible itu untuk keturunan Yakub, Pak Pendeta. Bukan untuk orang Kristen. Karena di dalam perjanjian lama tidak ada ajaran Kristen. Di perjanjian lama bahkan Yesus belum turun. Kalian itu ada di perjanjian baru. Kalau Pak Pendeta mengatakan mengambil ke dalam imamat, bukankah di dalam Bible kalian di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kenapa Anda makan babi? Jadi yang Anda akan lebih paham membawa ajaran hukum ini, Taurat. Anda akan membawa hukum Taurat akan digenapin. Itu namanya pendeta seenak jidatnya. kami lebih paham ajaran kami. Jangan kalian yang Oh, lebih paham. Gak cair dong, Alan Skan, thank you. Iya. Oh, lebih paham. Alkitab Kalau ini Anda adalah lebih firman paham, Allah. silakan tunjukkan Dari data. Kejadian sampai Wahyu itu adalah ini udah dimatikan ini. Ya matikan aja Pak, asal jangan diri Anda matikan. Tapi Markus 16 boleh dicoba Pak. Silakan. Ya apa pertanyaannya? Ya, di mana untuk orang Kristen atau Yesus mengajarkan kalian dilarang mengawini ibu kandung sendiri. Sorry dulu kamera saya nggak bagus ini. Saya nggak pakai baju soalnya panas. Banyak kali alasan Pak. Pakai baju dulu Pak, pakai baju, hidupkan AC. Kalau nggak ada AC kipas angin, hidupkan dulu. Hidupkan dulu. Saya tunggu kok, saya tunggu. Karena jarang-jarang saya berdiskusi sama pendeta. Kalau kata teman saya pendusta gitu loh. Hidupkan Pak, saya tunggu. Teman-teman kita tunggu Pak Pendeta ini ya. Dia mau hidupkan AC karena panas. Dia mau pasang kipas angin, terserahlah dia mau pasang apa. Silakan Pak Pendeta. Waktu dan tempat saya tunggu. Ya baik. Di dalam perjanjian lama memang sudah diberikan perintah oleh Tuhan bahwa tidak boleh mengawini orang tua. Di dalam Imamat pasal 18 ayat 8. Nah, sekarang saya tanya Pak Pendeta, apakah Bapak makan babi? Makan dong. Nah, bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Kena kok kan? Kok pakai perjanjian lama? Enggak. Bukankah di dalam perjanjian lama dilarang makan babi? Iya dilarang, tetapi
Yesus Lalu kan kenapa Anda makan? mengkonfirmasi di perjanjian baru, bukan yang masuk dalam mulut yang haram, tapi yang keluar dalam hati lah yang haram. Artinya Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan apa Di yang kita perjanjian makan. baru tidak ada tertulis boleh mengawini ibu kandungnya sendiri. Nah, kalau Anda membawa lagi ke perjanjian baru, saya juga mengatakan di perjanjian baru tidak ada larangan boleh mengawini ibu kandung sendiri. Ayo, apalagi Pak Pendeta bilang. Ya sebenarnya nggak ada. Kalau sebenarnya ada itu, semua orang Kristen Nggak ada. sudah mengawini Pendeta orang tuanya. mengatakan tidak ada. Beda dengan ini ajaran kalian, ya. Loh, kenapa ajaran kamu? Al-Quran itu kan Pak, tunjukkan Nabi mukanya, Muhammad Pak. kan mengawini Tunjukkan anak di bawah mukanya. umur. Nabi Muhammad mengawini kenapa? anak di bawah umur. Nah, Nabi Muhammad mengawini bawah umur. Pak, Anda ini iri atau cemburu? Nabi Muhammad mengawini ya anak di bawah umur. Hadis mana yang Anda bawakan? Anda seorang pendeta. Anda seorang pendeta. Ya Al-Quran. Hadis mana yang Anda bawakan? Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur. Anda seorang pendeta. Berani nggak Anda mengatakan kepada jemaat Anda bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan? Berani nggak? Jangan Anda membawa Nabi Muhammad mengawini anak di bawah umur, sementara hadis yang Anda bawa tidak ada. Tapi di dalam Bible-mu bilangan 31 nomor 40 nomor 35 sampai 40 ya Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Berani gak Anda ngomong kepada jemaat Anda? Nggak ada Berani itu, nggak? nggak ada itu. Pak Pendeta jangan tungkian. Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. Baca sendirilah. Nah, oh baca sendiri. Pak Pendeta, Anda ini seorang pendeta, kenapa Anda malu membaca Bible Anda? Bukan Anda malas. pendeta. Nggak ada seperti itu ceritanya. Oh, pendeta malas. Aku baru dengar ada pendeta malas. Orang ibu Ada ini pendeta malas baca terus Bible. menafsirkan Alkitab tapi tidak Loh, pernah percaya. Saya tidak menafsirkan, saya membacakan. Mempelintir, Saya tak ambil langsung mempelintir, ya dari Bible memplesetkan. Anda ya. Saya ambil dari ya langsung ya. Dengerin ya jemaat-jemaat di pendeta kalian ini ya. Saya ambil langsung dari Bible kalian. Bilangan 31 nomor 35 ya. Kita ambil langsung dari Bible-nya ya. Ini aku sampai punya Bible loh Pak Pendeta. Ya. Bilangan 31. Ya Pak Pendeta ya, Pak Pendetanya malas baca Bible. Jadi aku bacakan aja ya. Nomor 35 sampai 40. Mana ini ya? 35. Kita bacakan ya. Panjangnya ada 4 ayat ya. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan. Oh my God. Pak Pendeta denger ya. Jangan tungkian. Ulangin ini. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh ya dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Oh my God. 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 70.500 kambing domba. Jadi umpeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 72 ekor. Keledai-keledai, hujan pula keledai-keledai 3.500 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Dengarkan ayat 40-nya Pak Pendeta. Dan orang-orang 16.000 orang, jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Oh my God. Berani nggak Anda mengatakan ini di gereja bahwa Tuhan Anda mendapat jatah 32 gadis perawan? Berani nggak? Berani nggak Anda mengatakan ini di gereja? Silakan Pak Pendeta. Ini yang Ibu baca ini kan mengenai jarahan. Jangan lepas dari ayat sebelumnya, ayat 25. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rapasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Ini konteksnya apa ini? Harus dipahami, jangan. Ini kan konteks pada waktu mereka keluar dari Mesir ini menuju tanah perjanjian. Jadi mereka dihitung berapa jumlah orang yang bisa berperang.
diatur oleh Tuhan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian itu. Jadi bukan dalam arti bahwa para imam di Bait Allah itu mendapat ini upeti sekian gitu dan berlaku sampai sekarang kan enggak. Itu hasil itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu di situ mendapat hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Iya, itu hasil rampasan. Tapi Tuhanmu mendapat jatah hasil rampasan itu 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, 32 gadis perawan untuk apa Tuhan Anda? Ini salah tafsir ini. Ya, selanjutnya orang-orang yang perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Aku membacakan pendusta, aku tidak menafsir. Aku membacakan pendusta. Kau bilang pula aku salah tafsir. Anda di pendusta. Loh, kok pendusta? Bun. Jadi keliru Bun, Ibu. Pertanyaannya begini. Saya membacakan, Pak Anda Pendeta. bilang saya menafsirkan. Ah, Anda keliru Ibu pendusta. menafsirkan ini. Lah, saya Pendeta. membacakan. Ya. Bun, pertanyaannya begini Bun. Itu Tuhan dia mau apakan tuh perawan? Jatahnya itu mau diapakan tuh sama Tuhan tuh perawan? Terus Ya, memang tesnya hanya- gimana tahu ini perawan ini janda? Iya, Tesnya memang gimana? ayat 35 ini kan diperintah Tuhan sama Musa, hitunglah jumlah rampasan dan juga Iya, pertanyaannya saya Pak Pendeta yang Iya, baik Ibu yang hati. baik hati. Tuhan minta jatah perawan. nggak ada Minta dibilang jatah begitu. perawan itu. Orang Ibu yang menafsirkan keliru. Di situ Terus Tuhan itu hanya 34 memerintah jatuh Musa untuk Tuhan. hitung berapa manusia yang diangkut, berapa yang Bacakan, rampasan Bun. jarahan itu. Bacakan Bun, 34 untuk Bunda. Tuhan. Sudah dibacakan. Ini hasil perampasan. Musa menghitung, tapi Musa menghitung itu Tuhanmu mendapat jatah tungki pendusta. Kenapa sih Anda itu seorang pendeta itu pendusta? Apa pula dikatakan pendusta pendeta? Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaannya untuk apa Tuhanmu? Ah, makanya Sudah. keliru. Hanya disuruh menghitung Loh, aja. Enggak dikasih sama Musa. menghitung dan Tuhanmu mendapat jatah 32. Astagfirullahaladzim. Bacakan ya 40-nya. Nih, dengar ya pendeta ya. Ya, silakan. Dengar ya. Nih memang pendeta ini Bible-nya sendiri pun malas sekali dibaca. Bukan, Ini biar ya, juga pendeta. sadar orang Ibu. Ini dengerin Pak Pendeta, ayat 40-nya saya baca ya Pak Pendeta ya. Ayat 40-nya ya, dengerin Pak Pendeta. Lalu Musa menyerahkan, dengerin ya Pak Pendeta. Lalu Ya. Musa menyerahkan itu memberikan. Lalu Musa menyerahkan umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Umpeti yang dikhususkan bagi Tuhan. Nah, dia Ya. itu kepada dia. Ya, kulitnya. Aduh, jadi ini aku kan. Dan orang-orang 16.000 orang, orang-orang 16.000 orang jadi umpeti. Umpeti itu jatah. Jatah bagi Tuhan yaitu 32 orang. Jelas di situ ayatnya Pak Pendeta. Iya, Jelas, betul. Ya? Nah, kok betul. Kenapa Anda bilang saya menafsirkan? 2.000, jangan dikurangi. 32.000. Iya, 32.000. Ya, Ya, masalah Jadi dengan 2.000 ayat itu orang apa? Jatah bagi Tuhan. Ya masalahnya apa sekarang? Masalahnya untuk apa Tuhanmu? Loh, nah. tanyalah sama Tuhan yang berbicara dengan Musa. Tanya sama Tuhan. Pendeta kayak gini. Nah, Kok ini bisa-bisanya pendeta bisa kayak gini ya? Kok bisa-bisanya lulus jadi pendeta kayak gini? Tanya sama Tuhan. Kok Jadi apa yang bisa-bisanya menjadi lulus masalah? pendeta kayak gini? Memang cocok pendeta itu aku sama si Nora lah cocok jadi pendeta. Iya. Ya udahlah, jadi Tapi pendeta benar-benar Kristen ini lah kalian. Pendusta ini. Tanya sama Tuhan. Ayo. kata Nuri. Yaudah aku tanya lah. masalahnya Tuhan, apa? Masalahnya Masalah kenapa ada- Tuhan mau minta perawan? Mau diapakan tuh perawan, Bang? Terus caranya mengetes. Tahu Coba ini yang perawan Tanya ini sama yang Tuhan, enggak katanya gimana. Bunda. Tadi katanya tanya sama Tuhan. Kata dia gitu. Oh. Mengenai UPT itu kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan ini bersetubuh dengan ciptaannya, kan nggak ada di sini dibuat kan. Jadi sepanjang hanya menghitung berarti kita harus menerima laporan dari Alkitab bahwa hanya ini untuk dihitung Tapi Pak aja Pendeta sebagai mengatakan
Pak Pendeta tadi ada mengatakan bahwa Tuhan mengatakan tidak boleh bersetubuh dengan manusia gitu. Tadi kan Pak Pendeta ngomong. Seolah-olah seperti itu orang ibu ini. Untuk apa sama Tuhan perawan itu? Anda yang ngomong loh. Anda yang ngomong, saya mengulangi perkataan Anda. Tadi Anda mengatakan tidak boleh berhubungan dengan manusia. Gitu. Beda dengan Muhammad. Dia menikahkan Lari ke Muhammad, umur pendeta malu. Aisyah di bawah Lari ke umur 60 tahun. Muhammad. Lari ke Muhammad. Jangan disamakan dengan itu kan. Lari ke Muhammad. Ya beda lah. Beda. Nabi Beda. Muhammad keluar dari wanita baik-baik. Sementara Udah Tuhan ada lagi, keluar ada pertanyaan dari- lagi. Kalau nggak ada saya turun ya. Ada pertanyaan lagi. Ini dari akui dia ya.